yang membuat kita nggak bisa nyalahin Gen Z karena mereka sudah ada di situasi yang segala sesuatunya ada di depannya, Iya. ada di genggaman. Iya. Sementara angkatan saya, generasi saya itu berproses. Katan kita ya. Jadi kalau mau makan ya harus keluar ke warung atau masak. Saat ini itu yang harus diperhatikan bahwa ternyata sekarang aku Ya, jadi mikir, konsekuensi. ternyata bener juga orang tua aku ada teges-tegesnya ketika yang gedein aku, akhirnya aku jadi pribadi yang sangat kuat. Gitu. Sebenarnya yang perlu disadari adalah mengenali diri sendiri dulu sih sebelum kita benar-benar ke psikolog gitu. Kita harus mengenal sebenarnya kekecewaan apa sih atau kesakitan apa sih yang terjadi sama diriku. Jangan-jangan cuman untuk mencari pembenaran, jangan-jangan untuk mencari empati, jangan-jangan hanya untuk mencari popularitas. Kamu sempet dengerin radio gak sih? Dengar dulu banget tapi dulu tuh SMP kapan? mungkin. SMP. Apa terakhir yang kamu SMP. dengerin? Lagu-lagu zaman dulu. Aku dengerin kalau ibu dengerin radio. Kamu setahu kamu isi radio itu apa aja? Lagu yang pasti. Terus tuh ya orang-orang ngomong. Sama paling sering banyak itu aku dengerin iklan. Nah, gitu. Iklan radio. Nah, Mbak Dina ini kan sebagai penyiar radio nih. Gimana menurut Mbak Dina? Dia pengalamannya Langsung ya cuman dikenalin. segitu doang. Mbak Dina ini penyiar radio guys. Ya, tapi sebenarnya secara general benar apa yang dibilangin bahwa di radio itu kontennya adalah lagu, orang ngobrol itu mungkin menyebutnya orang ngobrol tapi sebenarnya itu talk show. Oh ya. Atau interview, kemudian ada iklan, iya karena radio hidupnya dari iklan, jualan durasi gitu. Nah, itu kan tadi kamu bilang kamu dengerin apa yang bikin kamu, kalau aku ya sebagai pendengar radio itu yang tak dengerin yaitu dari si penyiarnya suaranya enak, cara ngomongnya enak, materinya bagus. Nah, itu ada ilmunya juga nggak sih, Mbak? Ya pasti. Jadi karena radio itu salah satu media elektronik yang hanya menggunakan audio, jadi kekuatan kita adalah auditif itu. Sesuatu yang didengarkan dan mempengaruhi orang. Ya bisa dibilang penyiar radio itu adalah influencer bagi pendengarnya gitu. Jadi ini mungkin historical dari seorang influencer sekarang yang audiovisual. Nah, ketika orang menjadi influencer, basicnya seorang penyiar itu jauh lebih bisa membangun theater of mind. Tapi ya bener juga sih, maksudnya ketika kalau aku ngedengerin orang penyiar radio ngomong itu kayak wah ini orang asik banget, pasti itu hanya dengan cara dia ngomong doang gitu loh. Ya. Dan banyak orang membeli sesuatu gitu gara-gara si penyiarnya seolah dia menggunakan juga gitu. Walaupun cuma audio ya, tidak ngeliatin bentuknya gitu. Tapi kenapa aku nyebutnya theater of mind, seorang penyiar radio itu harus bisa merepresentasikan segarnya es jus, bisa mengauditifkan renyahnya kacangnya gitu. Jadi itu yang membuat orang tuh secara psikologis terinfluence dari cara penyiarnya deliver message-nya. Tapi bener juga sih. Kita jadi punya visual sendiri gitu nggak sih? Iya, bayangin itu sendiri theater ya. of mind, Iya. nyebutnya adalah Imajinasi theater of mind. ya. Iya, benar. Wah bener juga, jadi kayak lebih, tapi secara teknis kayak lebih deskriptif gitu juga nggak sih jadinya ya? Iya, gimana kita menyebutnya adalah smiley voice gitu. Jadi suara yang dikeluarkan itu menggambarkan situasinya. Kenapa smiley? Ya sesedih, semarah, seenggak nyamannya penyiar harus kedengeran menyenangkan Iya, dong. bener. Itu namanya tekniknya smiley voice. Nah, Mbak Dina ini kok bisa jadi penyiar itu ceritanya gimana sih? Jadi sebenarnya aku bukan orang yang memang ingin terjun di dunia broadcasting. Jadi penyiar itu masuk dalam broadcasting. Tapi secara tidak sengaja masuk ke dunia broadcasting. Oh, dari ini ya, orang jalan-jalan di mall terus Iya, casting terus gitu direkrut gitu ya. Sih nggak kelihatan Random mukanya banget ya. Sih cuma bisa gitu jalan-jalan di mall. Iya. Kayaknya suaranya Nah, iya, auditif nih, makanya. gitu, mikrofonis nih suaranya. Kan nggak Bisa juga. langsung gitu ya? Jadi dulu basicnya aku adalah anak iklan sebenarnya, anak advertising. Oh. Terus dari basic advertising ini aku mempelajari lebih spesifik untuk copywriting atau penulisan naskah. Perjalanan karir dan lain sebagainya, akhirnya terjun menjadi copywriter untuk radio.
Jadi awalnya aku belajar untuk membuat naskah untuk radio. Nah di situ karena kebetulan di radio itu susah mencari voice over talent karena kebanyakan penyiarnya tidak standby. Akhirnya dimintain tolong nih buat voice over untuk spot gitu ya. Lama-lama terbiasa dan di challenge untuk kenapa nggak jadi penyiar aja, kamu sudah punya bentuk vokal yang bisa nih, tinggal dipoles lagi gitu untuk belajar untuk membentuk theater of mind. Nah akhirnya menjawab tantangan itu untuk menjadi penyiar. Berarti belajarnya otodidak atau? Akhirnya otodidak. Wih. Akhirnya otodidak. Keren. Maksudnya ya kalau aku sih kayak nggak kepikiran gimana ya cara otodidak itu, maksudnya kan emang suaranya Mbak Dina dulu juga udah kayak gini? Enggak, aku cempreng, aku cedal, aku nggak bisa bilang R. Nah itu latihan terus ya. nggak ada yang ngelatih atau? Iya, akhirnya karena ketika ditantang untuk bisa lah, lu dijualnya tuh kamu tuh dijualnya suaranya doang. Kalau kamu tidak bisa merepresentasikan, ya nggak akan pernah bisa merepresentasikan sesuatu gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau karena ditantang melatih, dan itu tandanya kalau aku menurutku itu adalah bahwa semua yang mau kita lakukan itu bisa dilakukan. Keren. Kamu anak advertising juga kan? Iya. Pasti Ngobrol tahu dong produksi tuh, iklan radio kan? Iya. Pernah. Sharing gimana sih? Produksi iklan, jadi kan ada mata kuliah iklan produksi iklan radio. Sama yang mirip kayak yang diomongin Mbak Dina tadi. Aku pernah buat naskah, pokoknya dari awal tuh dipilih. Kamu harus buat jenis iklan apa, dari naskahnya juga. Terus tuh kalau koma tuh miring garis miring gitu. Jeda satu, gitu. titik 2, jeda 2. Sampai produksi sendiri pakai suara sendiri gitu. tapi diedit karena suara aku cempreng. Pakai ini ya, Google suara Google ya. Maksudnya dikasih efek lagi ya biar berat ya. Kamu bikin iklan apa? Ini karena iklan kan harus cari klien sendiri. Oh, beneran ini? Buset. Klien sendiri kayak Jadi harus nawarin praktek ya? nawarin diri sendiri. Mas, mau nggak usahanya ini dibuat ini? Gitu. Tapi Keren nggak banget. boleh jasa, harus produk. Jadi aku dapet produk makanan hewan. Oh ya nggak apa-apa. Gak apa. Pet shop ya? Tapi kayak lebih Pet kayak product. effort gak sih buat nyampein itu tadi? Iya, jadi tuh ya udah, jadi aku buat gimana ya? Kamu bisa ngeong-ngeong prestasi. sendiri Kamu gitu. suara kitten ya? Kita kelaparan kayak apa sih? Jadi akhirnya aku mikir, jadinya buat dialog. Jadi ada cewek, cowok pacaran gitu, tapi melihara anjing, terus beli makanan di sini yuk. Nah jadi aku buat dialognya gitu. Oh, bukan suaramu berarti? Suaraku juga. Jadi cewek suara aku, terus cowoknya suara aku tapi Maksa ya, jatuhnya maksa. tapi ku edit. Tapi Mas. gak apa, Kayak- keren. Karena kan ada edit yang suara cowok gitu kan. Nah aku edit kayak sebenarnya aneh sih Mas. Kenapa nggak cari voice over talent cowok? Nggak boleh? Karena bisa, tapi susah gitu loh. Tapi Yang boleh suara sama dosennya? bisa, Oh. tapi ya ada anggarannya. Nah jadi aku orang yang lumayan pelit mungkin ya. Suara anjingnya gimana dong? Tadi ada efek, banyak ada sound effect. efek. Oh ada gitu sound ya, effect. oke. Oh, kirain suaramu sendiri kamu edit gitu. Iya. Nah terus tuh itu kan TAS ya, penilaiannya tuh bener-bener diperiksa sama penyiar radio. Di Keren. komen ini udah bagus, improve lagi aja soalnya. Halus banget ya. Halus tapi kena gitu. Ya, Oke, berarti kamu masih ada filenya nggak? Ada. Nah, coba Mungkin nanti. boleh Ya, di- ya. Coba nanti kasih tahu Mbak Dina Didengerin ya. Jadi kalau bicara soal produksi suara, Ah. kan tadi dikritisinya, suaranya kurang nih gitu. Sebenarnya semua bisa dikelola kalau mau gitu. Jadi semua orang yang bekerja dengan alat kerja suara itu butuh latihan pernafasan. Ini nge-spill aja ya. Ya. Jadi kalau penyanyi, aktor, aktris, MC, public speaker, penyiar terutama, itu butuh latihan pernafasan ya. Jadi pernafasan untuk bisa bikin power. Jadi suara dibilang kok suaranya nggak kurang itu karena nggak ada powernya. Oh, power itu bisa Iya. dilatih? Power bisa dilatih karena otot di perut itu sudah terlatih untuk mengelola udara yang akan dikeluarkan. Oh iya. Secara teknisnya begitu. Nah itu bisa dilatih. Semakin kita melatih kekuatan otot, jadi sama kayak orang nge-gym. Kalau pengen bentuk badan bulky, pengen
ngurusin badan itu kan ada teknik-teknik atau latihan tertentu mana yang otot mana yang difokuskan. Nah, gitu. Nah, sama dengan suara. Suara itu juga membutuhkan otot di perut untuk bisa mengelola udara yang dari perut dikeluarkan ke tenggorokan, ke rongga suara. Tapi basic gift suara itu udah jadi ini sendiri juga gak sih? Sebenarnya ya itu benefit aja ketika orang punya suara memang sudah bulat atau sudah berat gitu. Tapi nggak semua orang yang serak atau berat itu juga bagus, itu butuh dikelola juga gitu. Karena kaitannya dengan noise-nya gitu. Nah, itu setiap orang tuh punya karakter sama seperti karakter manusia, watak gitu. Jadi namanya timbre. Karakter vokal itu namanya warna vokal atau timbre. Tiap orang tuh punya warna vokalnya masing-masing. Tinggal kalau dikelola dengan pernafasan yang bagus, timbrenya itu enak didengerin. Gitu. Kan ada orang yang suaranya ngebas tapi serak tapi terlalu banyak noise jadi capek didengerin. Nah, itu butuh dikelola dengan pernafasan yang cukup bagus dan melatih untuk artikulasi, intonasi, aksentuasi gitu. Jadi kalau di radio itu harus bersuara bagus atau harus punya personality? Harus mengelola suara agar enak didengerin. Namanya mikrofonis. Gitu. Bahkan bisa harus membuat karakter yang berbeda ketika kamu ngomong langsung atau off air gitu. Jadi karakter itu bisa kebentuk off air dan on air. Jadi punya dualisme kepribadian lah dalam arti bentuk profesional gitu. Tapi ini ya Mbak Nikta Gina itu kan suaranya sama Cempreng, tuh ya. Di real life-nya sama dia jadi penyiar kan sama ya. Karena Nikta Gina kan sudah profiling as a public figure. Terus ketika dia geser ke radio, ketika sudah dikenal. Jadi orang sudah mengenal suaranya Nikta Gina yang seperti itu. Benar, tapi kalau misalnya dari si Gofar itu kan dari penyiar dulu nih, begitu dia baru ke audiovisual ya orang mengenalnya dari suaranya. Terus ini Mbak, kan Mbak Dina kan berawal dari itu dari sebagai copywriter, terus jadi penyiar radio. Nah sekarang aku mau nanya sekarang kan Mbak Dina kayak bikin branding baru, Alia Dina. Nah itu sebenarnya gimana sih Mbak? Jadi ini sih pengembangan, lebih ke pengembangan potensi diri ya. Ya aku merasa bersyukur banget ketika aku terjun di dunia broadcasting, terutama penyiar radio itu mempelajari banyak hal. Mempelajari bagaimana membuat konten kreatif sebelum tren konten kreatif ini ada, sebelum sosial media ini merebak gitu. Jadi kita dituntut dalam durasi let's say 60 detik kita harus bisa create keep it short and simple, informasinya terdeliver, message-nya nyampe, pendengarnya paham. Nah, dari situ tuh akhirnya pengembangan dari sekarang sosial media berkaitan dengan durasi juga, konten yang kita lihatin cuman 60 detik atau mungkin 1 menit tapi orang paham gitu. Betul. Nah, akhirnya itu yang apa yang saya pelajari di dunia radio itu saya kembangkan dengan menunggangi wave sekarang adalah sosial media. Mungkin tidak paham dengan radio tapi nontonin sosial media atau tren pengembangan dari audio podcast misalnya. Nah, itu kan dibutuhkan. Kenapa podcast awal-awal yang muncul adalah orang-orang radio? Karena itu konteks memang orang radio yang dikinikan aja, di masa kinikan aja gitu. Jadi kenapa podcast itu banyak isinya orang radio ya mereka sudah daily melakukan itu gitu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang awalnya sih lebih ke trigger dari pandemi COVID ya gitu. Jadi ketika pandemi tentunya radio hidupnya dari iklan. Banyak produsen yang fokusnya untuk penanganan COVID. Akhirnya kita di waktu kita tetap siaran, tetap on air. Tapi kan akhirnya kita banyak waktu luang untuk kreatifnya jadi slow banget gitu. Tidak ada tuntutan untuk ad-libbing, tidak ada tuntutan untuk bikin konten-konten yang menarik dan tapi diuntungkan adalah ketika pandemi itu radio jadi didengerin lagi. Oh iya benar. Karena radio itu murah, bisa di-reach dengan cara apapun gitu, semurah itu dan tidak harus di depannya. Mungkin orang fatigue atau lelah nontonin YouTube, nontonin sosial media yang lainnya, tapi begitu radio tuh sambil tiduran, sambil berhayal, menyenangkan gitu. Ya orang nggak harus gini, tapi nggak harus liatin ekspresinya apa gitu, nyuci, sambil mandi, itu bisa dilakukan. Itu sebabnya ketika pandemi akhirnya radio tuh naik lagi, tren radio tuh naik lagi. Nah di momen itu ketrigger juga sama setelah pandemi banyak orang-orang yang ternyata secara mental itu
tertekan. Kebiasaan yang sebelum pandemi, ketika pandemi dan setelah pandemi itu merubah psikologi seseorang. Nah, dari ilmu yang saya pelajari dari radio untuk theater of mind, untuk keep it short and simple, mengirim pesannya, akhirnya saya membuat konten yang namanya Ruang Lega dari Alia Dina itu tadi. Jadi saya lebih ke membantu teman-teman, mereminder teman-teman tentang bagaimana menghadapi kehidupan dari sudut psikologi seseorang, pressure atau tekanan yang terjadi, keresahan-keresahan yang ada di luar sana karena perubahan normal gitu, dari tidak normal gitu jadi di new normalkan lagi, secara psikologis. Ya anggap saja itu CSR saya awal-awal untuk psikologis gitu. Nah akhirnya walaupun saya bukan expert untuk psikologis, tapi based on true story yang terjadi di sekitar saya, dan saya sendiri mungkin ada di satu sisi yang gifted karena banyak orang cerita ke saya mengenai permasalahannya. Dan akhirnya kenapa nggak sekalian dibikin konten aja biar lebih bisa mengimpact banyak orang gitu, tidak hanya ke personal aja gitu. Jadi akhirnya bikin konten Alia Dina yang sekarang kita bikin community support namanya Ruang Lega. Nah itu keren sih. Jadi kan berarti ketika orang lain tertekan dengan kondisi, Mbak Dina malah memberi solusi, bukan memberi solusi apa ya. Jadi maksudnya ya bisa membantulah intinya. Ya setidaknya memberikan sedikit oksigen untuk teman-teman yang mungkin sedang tertekan dengan permasalahannya. Gitu. Apakah Mbak Dina sendiri ketika waktu seperti itu tidak mengalami tekanan yang sama atau mengalami tekanan yang sama tapi bisa berdamai dengan itu? Oke. Nah ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya ini adalah kenapa ini aktualisasi proses yang terjadi sama diri saya. Jadi apa yang terjadi, problem, tekanan dan lain sebagainya itu akhirnya untungnya teraktualisasikan dalam bentuk ini yang ngadepin ini gak cuman aku. Kayaknya aku bisa membantu untuk menggambarkan atau menceritakan apa yang terjadi sama teman-teman di luar sana dari apa yang saya terjadi sama, based on true story gitu. Jadi merepresentasikan apa yang terjadi di diriku dalam bentuk motivation, dalam bentuk quotes yang ya orang sekarang kan lebih gampang terdeliver dari quotesnya ya. Nah akhirnya karena kemampuan untuk membuat kalimat atau copywriting yang keep it short and simple, akhirnya dengan pendek itu mengena gitu. Nah yaitu benefitnya gitu. Jadi sebenarnya aku tidak berpikir untuk ini bakalan jadi konten yang disukai banyak orang, enggak. Lebih ke pengen apa yang ku sampaikan ini nyampe ke orang yang nontonin atau dengerin, dan akhirnya memboosting mereka untuk tetap bersemangat, nggak fragile lagi, nggak rapuh lagi gitu. Tapi tempaan hidup yang terjadi itu menjadi konten-konten yang saya pakai, dan teman-teman yang curhat jadi konten-konten yang saya pakai. Itu ada hubungannya dengan self love nggak sih? Iya, pasti itu prosesnya adalah jadi self love itu kan prosesnya self awareness, sadar dulu tentang diri kita. Jadi permasalahan yang terjadi yang menimpa itu bukan dilimpahkan dengan kekecewaan dan ending yang tidak jelas, quote unquote. Akhirnya kalau kita sadar, sama kayak sesadar ternyata aku kerja di radio butuh kemampuan untuk mengolah vokal, itu sadar. Nah sadarnya diri kita secara personal adalah self awareness. Kita harus tahu diri kita tuh siapa sih, aku tuh sukanya apa, nggak sukanya apa, batasanku apa, kekecewaanku karena apa, itu harus dicari tahu. Wow. Dan itu proses yang memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Bahkan pernah ada di momen yang kayaknya harus selesai dari kehidupan ini deh gitu. Wow. Tapi akhirnya ada hal-hal yang ya sama seperti algoritmanya sosial media. Kalau kita mendownload atau nontonin sesuatu yang let's say nontonin Basil aja, nanti yang keluar hal-hal yang berkaitan dengan Basil. Nah akhirnya aku mencoba merubah apa yang ku tontonin, apa yang kulihat itu sesuatu yang memboosting aku. Akhirnya algoritmaku yang keluar seperti itu. Search quote gitu, keluarnya quote semua di TikTok. Tapi menarik juga sih, apakah itu memang yang terjadi dengan anak zaman sekarang ya? Maksudnya kan anak, kalau kita ngelihat apakah Gen Z seproblematik itu ataukah
memang dari tontonannya atau memang dari trennya yang memang sekarang seperti itu atau ada hubungannya dengan COVID itu tadi? Maksudnya kan kalau di generasi COVID kan anak-anak ada yang sekolahnya aja berhenti dan secara sosial sendiri juga jadi berkurang. Ya, itu juga menjadi trigger salah satu faktornya, iya pasti. Tapi ini bicara soal generasi ke generasi ya. Jadi tiap generasi tadi pas off air kita sempat ngobrolin teknologi komunikasi itu pergeserannya seperti ini, sama seperti pembentukan mental yang membuat kita nggak bisa nyalahin Gen Z karena mereka sudah ada di situasi yang segala sesuatunya ada di depannya, ada di genggaman. Sementara angkatan saya, generasi saya itu berproses. Angkatan kita ya. Jadi kalau mau makan ya harus keluar ke warung atau masak, bikin nasi, masak mie instan dan lain sebagainya. Kalau sekarang tinggal semua ada di genggaman. Jadi itu yang membuat mentalnya tidak menghargai proses, quote unquote tidak menghargai, dalam arti mereka nggak bisa dipersalahkan karena situasi membuat seperti itu, kondisi membuat seperti itu, tren membuat seperti itu. Nah, ketika Renal Kasali bilang bahwa generasi Z itu generasi strawberry, di mana tampilannya bagus tapi di dalamnya benyek. Iya, kenyataannya seperti itu karena ya mereka di-create seperti itu. Tapi bener tau. Bentukannya kayak misalnya kita dididik, mungkin pola didik kita, pola didiknya itu beda gitu. Di angkatanku dididik dengan sangat keras dan kalau kamu mau meraih sesuatu ya berusaha, bukan diberikan. Sementara angkatanku punya anak, itu sudah aku nggak mau hidup susah kayak aku dulu digedein, aku mau anakku digampangin. Itu yang membentuk mental. Apakah hal itu adalah hal yang salah? Bukan salah, tapi akhirnya itu membentuk generasi yang seperti itu. Tapi bukan salah, ketika kita aware atau sadar ya akhirnya kita bisa membentengi anak untuk bisa seperti itu. Bukan hal yang salah ketika orang tua mau memanjakan anaknya. Dia tidak ingin anaknya mengalami apa yang dialami ketika dulu. Hal yang wajar, itu orang tua sayang kepada anaknya. Tapi saat ini itu yang harus diperhatikan bahwa ternyata sekarang aku jadi mikir, ternyata bener juga orang tua aku ada teges-tegesnya ketika yang gedein aku, akhirnya aku jadi pribadi yang sangat kuat gitu. Nah itu yang tidak terdeliver di generasi Z sekarang gitu. Karena kan untuk generasi kita, angkatan kita, kata mental health issue, terus curhat psikolog, itu kan kayak asing gitu loh. Bahkan. Nah, apa lagi itu? Bahaya nggak sih itu? Self-diagnose. Kayak ini angkatan Cemong kan dia juga pernah ke psikolog juga, makanya apakah segampang, segampang itu anak di zaman sekarang itu terkena mental health issue gitu loh. Ya karena satu tadi dibilang faktor sosial media juga memberikan pengaruh. Ketika ada 1-2 orang melakukan itu, jadi pembenaran untuk generasi sekarang. Oh oke, fine, aku bisa nih diomongin kayak gini, itu sudah mental breakdown nih, bikin gitu. Nah, hal seperti itu yang menjadi, ya lagi-lagi generasi itu kan tren-trenan ya. Jadi itu yang membentuk karakter mereka seperti itu. Tapi kalau dari basic keluarganya memang sudah diajarkan untuk punya mental yang kuat, karena sadar someday somehow anak ini harus hidup sendiri, harus survive sendiri. Jadi ya akan membentuk pribadi yang kuat juga. Bukan tidak sedikit kok teman-teman Gen Z, adik-adik Gen Z yang juga punya mental yang kuat juga gitu. Karena diajarkan berproses gitu. Tapi perlu nggak sih untuk sampai curhat ke psikolog gitu? Ketika mengalami sebuah tekanan. Sebenarnya yang perlu disadari adalah mengenali diri sendiri dulu sih sebelum kita benar-benar ke psikolog gitu. Kita harus mengenal sebenarnya kekecewaan apa sih atau kesakitan apa sih yang terjadi sama diriku. Jangan-jangan cuman untuk mencari pembenaran, jangan-jangan untuk mencari empati, jangan-jangan hanya untuk mencari popularitas gitu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita mungkin nggak nyampe ke psikolog tuh nggak nyampe deh, atau ke psikiater nggak nyampe deh. Tapi untuk mengenali diri sendiri kayak gitu, seperti yang dibilang Mbak Dina kayak gini, itu susah nggak sih? Maksudnya apakah kita perlu POV orang lain juga, walaupun sekedar temen atau gitu? Bahkan ada POV pun nggak bisa segampang itu. Satu yang harus dipunyai adalah mau mengenal dirimu. Ketika butuh orang lain, oke, ke psikiater ngapain sih? Pasti kita dikulik tentang diri kita kan. Tapi itu pun kita tidak sejujur itu sama orang lain. Karena setiap orang pasti dua sisi mata uang. Gitu. Jadi dia pengen fine-fine aja, tapi
pengen diketahui kalau aku juga sakit gitu. Nah, tapi kalau kita mengulik diri sendiri, mencari tahu ya harus jujur sama diri sendiri, harus cari tahu aku tuh siapa, apa yang aku mau. Sesimpel kayak, oke, sebutin 3 makanan yang bikin kalau kamu makan kamu suka, kamu bahagia. Mie. Oke, kenapa mie kamu suka? Enak, tapi yang manis sama pedes. Oke. Nggak suka yang Spesifik. asin. Oh ya, Iya, oke. iya, harus gitu. Oke. Itu Gitu namanya harus self gitu ya? boundaries. Oh. Gitu. Jadi Oh, kalau iya. misalnya pergi sama teman bareng-bareng, terus ke depot mie, oke, kamu ini aja ya kita paketan, kamu mie nggak mau, aku nggak suka mie itu. Itu boundariesmu. Oh, justru malah oke gitu ya, Iya. mengenali ya. Oke, apalagi Han? Aku suka bapau. Oke. Karena Kenapa bapau? Lembut. Oke. Tapi isi daging. Oh, bapau yang isi daging. Oh, Harus gurih harus ya? panas atau dingin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bapau terus isi daging. Oke. Satu lagi? Satu lagi apa ya? Pokoknya aku suka makan yang pedas sama asin, nggak suka yang manis. Oke. Kalau minuman? pada akhirnya kenapa yang 2 bisa spesifik, yang satu nggak jadi Bingung. spesifik juga. Yang satu Tadi udah mau dipuji loh yang 2 bisa spesifik loh. Oh, ya satunya apa ya? Kue Boba, tiaw. kan? Kalau Kue minuman Tiaw juga boba itu enak sih sama suka banget. kenyal. Oh, kenyal-kenyal. Oke. Makanan Chinese semua ya? Mie, Ya, bakpao, dibesarkan. kue tiaw ya? Dibesarkan. Dengan Lihatlah lingkungan. looknya. Oh iya. Oke, nah sekarang kalau misalnya pertanyaannya, kamu suka tipe cowok yang kayak apa? Aku suka tipe cowok banyak, Mbak. Ya sebutin. Wow. Ayo. Spek napi ya tuh? Lebih apa sih tadi pertanyaannya? Buset, dia ngilang Tipe, beberapa tipe detik ya. cowok. Tipe cowok. Tipe cowok yang kamu suka. Aku lebih suka ngelihat sifatnya yang nggak banyak ngomong. Oke. Terus itu Malimbat aja. maksudnya Iya tuh tuh. nggak banyak janji gitu loh, Mbak. Beda. Ngomong Ya. sama janji iya. beda. Iya itu lebih ke Berarti janji. orang yang jujur apa adanya. Aku Itu lebih bos suka kita nggak orang sih? act of service. Oh, act of langsung service. love Oh, language-nya. satset. Act of service. Satset gitu. Terus itu jujur. Kan tadi yang pertama Oh itu. ya, sama ya. Apa Jujur, adanya? act of service, terus. Disebutin lagi pokoknya. Kalau secara visual? Visual. Lebih tinggi dari aku sih, Mbak. Oke. Itu aja cukup. Putih seperti bakpao mungkin? Enggak. Oh, enggak. Kenyal seperti Kenyal? kue tiaw? Enggak, kalau putih Asin lebih juga? dari aku nanti aku insecure. Oh. Oh gitu. Nggak mau kesaing gitu, teman. Ya, oh gitu. Enggak, ya nanti dibanding-bandingin Oh, sama ya. orang lain. Oh, Berarti oke. kamu masih Berarti ini juga kamu ya? ini ya, masih comparing ya. Masih omongan orang kamu ini juga ya? Iya, Iya, walaupun dia yang ngejalanin nih. Heeh. iya suka gitu. Oke. Kamu gak boleh putih-putih dong. Gitu. Padahal udah lahirnya putih. Ya itu Temen dong. sampel kecilnya untuk self awareness. Iya. Jadi menyadari diri kita seperti apa. Oh, boleh dari hal sekecil, Sekecil itu itu dulu ya? apa yang disuka, apa yang tidak suka, apa yang dimau, apa yang bikin bahagia, apa yang bikin sedih, apa yang orang tidak ingin sentuh di diri kita, apa yang kita juga nggak mau lakukan ke orang lain, itu sedetail itu dan sejujur itu. Tapi bisa berubah nggak sih Mbak? Misalnya ada yang dulu tuh suka kayak gini, tapi setelahnya nggak suka kayak gitu. Kalau berubah enggak sih, kalau watak itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau batuk ya kamu bisa minum Wow. obat batuk. Ya kan? Watuk ya? Watuk kan bisa minum obat batuk. Cuman kamu sadari ketika kamu merasa misalnya kamu harus jujur ya, misalnya gini, aku nggak suka dibohongi, tapi kadang aku masih suka bohong. Nah kayak gitu. Nah Oh, ketika tidak kamu sadar, konsisten. iya ya, oh berarti aku orang yang inkonsisten. Gimana ternyata ketika aku berbohong-bohong kecil ini, itu memberikan dampak dalam relationship misalnya. Iya. Oh ternyata itu memberikan dampak yang nggak baik. Oke, aku minta maaf sama diriku karena aku melakukan ini dan melakukan perubahan. Ketika kamu sudah mengenal dirimu, itu kan nggak ada selfish-selfishnya ke orang lain lagi. Maksudnya gini, love yourself itu bukan selfish. Karena di love yourself itu atau mengenal dirimu, kamu akan mencari tahu apa yang kamu nyaman dan tidak nyaman, dan apa dampaknya ketika kamu sudah nyaman ke orang lain atau kamu tidak nyaman ke orang lain. Walaupun sebenarnya kamu berbohong, aku nggak suka cowok bohong. Tapi kamu melakukan kebohongan-kebohongan itu, akhirnya kan kontrabatin. Sebenarnya aku tuh nggak suka kebohongan, tapi kenapa aku melakukan kebohongan ya? Ah itu
itu namanya self awareness, terus akhirnya membangun diri kita untuk self growth. Akhir-akhir itu aku gitu juga Mas, Mbak, Mas. Dua-duanya maksudnya gitu. Jadi kan aku punya pacar. Terus ini apa? Belakangan ini aku gitu. tuh orang belum. Aku tuh orang yang nggak bisa dikasarin gitu loh Mas. Pacarmu yang sekarang kasar? Kasar. Akhirnya kasar, yang kamu bilang lembut itu akhirnya kasar. Enggak. Dengerin dulu. Jadi itu aku nggak bisa dikasarin langsung nangis gitu loh. Kalau misalnya kasar verbal apa non verbal? Omongan. Bahkan kasar verbal pun sampai gitu. Nah terus tuh, tapi dia nggak kasar, nggak pernah kasar. Terus, tapi aku sendiri kalau misalnya kesel sama dia, aku ngomong kasar ke dia secara nggak langsung. Terus tuh, aku misalnya ngomong, ih kamu nih jangan gini, terus keluar kata kasar gitu, tapi dalam hati sendiri, aduh kok aku ngomong gini ya. Ya sebenarnya ini adalah refleksi dari childhood trauma. Apa yang kamu alami di masa kecil itu mendampak ke apa yang kamu perlakukan ke dirimu dan ke orang lain. Sejauh itu ya ternyata. Iya. Jadi ketika sekarang kamu this is good ketika kamu sadar bahwa kok aku kayak gini dan aku nggak suka kayak gini. Kamu harus tarik mundur ke dirimu zaman kecil, kamu tuh kecilnya seperti apa, dibesarkan dengan kondisi keluarga yang seperti apa, ayahku, ibuku, kakakku seperti apa. Nah itu yang membentuk akhirnya refleksinya ke sekarang. Dan kayak tadi orang belajar latihan vokal dari yang dulu suaranya cempreng, medok dan lain sebagainya, ketika kita mulai sadar dan berprogres, ya kesembuhan akan childhood trauma itu bisa mendampak ke karakter kita. Itu sebabnya kenapa orang itu jadi punya karisma, karena dia tahu apa yang sudah terselesaikan dari dirinya. Yang 125 cc itu? Bukan dong. Bukan. Karisma. Bukan karisma motor. Bukan. Aku super aja deh. Gitu. Jadi kalau kamu bagusnya adalah kamu nyadar ini aku nggak benar, tapi nggak bagusnya adalah cuma berhenti sampai di situ dan tidak dilakukan. Caranya gitu loh, Mbak. Belajarlah untuk mengenal dirimu. Aku tidak suka ditulis. Ditulis dalam jurnalmu bahwa aku tuh seperti apa. Apa yang membuatku tuh kecewa? Mungkin ditarik mundur di zaman kecil. Kalau perlu ketika itu meninggalkan trauma yang lumayan kayak kekerasan verbal. Jadi childhood trauma itu kan ada yang merasa tidak dianggap, merasa tidak diperhatikan, merasa kayak misalnya orang tua, kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Itu yang membuat kamu jadi merekord itu sampai besar. Dan itu membentuk karakter yang ada di diri kita. Bukan berarti itu nggak bagus, tapi perlu diolah atau perlu diproses agar kamu lebih menyadari tentang siapa dirimu. Dan kamu berdamai dengan dirimu dulu. Kamu nggak akan pernah bisa mencintai orang lain atau memahami orang lain kalau kamu sendiri belum berdamai dengan dirimu. Never enough, nggak akan pernah cukup dengan apa yang kamu dapatkan. Karena kamu sendiri belum berdamai dengan dirimu. Sama, kita harus mencari pasangan yang sudah berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keluarganya, berdamai dengan kehidupannya masa lalu. Ayo bareng. Tapi kalau belum selesai, yang ada kita sama-sama bonding traumanya. Saingan, adu nasib. Kok tahu ngalamin ya? Iya, ini baru sedang ya. Iya, sedang ngalamin. Ternyata emang seberat itu kalau kita punya trauma di masa lalu yang belum selesai. Iya, benar. Nah, itu traumanya itu harus dicari tahu apakah benar-benar ini muncul dari keluargaku atau dari lingkungan sekitarku. Itu harus benar-benar dikulik dan sejujur itu. Jangan dihindari, jangan di-skip, tapi sejujur itu dilakukan. Bahkan saya sampai berproses kayak menghadirkan saya kecil di depan saya untuk ya sudah terima kasih, udah nggak apa-apa, kamu nggak perlu membebani apa yang sudah terjadi di masa lalu. Aku sudah memasuki fase kehidupanku yang selanjutnya. Aku ingin berdamai. Kamu terima kasih, kamu sudah se open itu dengan masa lalu kita. Rasa sakitnya sudah didamaikan atau dimaafkan untuk diri kita, bukan untuk masa lalu, bukan untuk orang tersebut atau siapapun orangnya, tapi untuk diri kita. Aku ingin ini selesai agar aku bisa memulai sesuatu yang lebih memberikan dampak baik untuk energiku. Dan kalau
lihat Hana dan Cemong ini kan contoh yang bagus ya. Maksudnya yang dia bisa menyadari gitu loh, yang dia bisa menemukan kalau dia ada hal yang salah dalam dirinya, dia udah bisa menemukan di dirinya sendiri. Nah, yang susah kan ketika orang tidak merasa kalau ada yang ada dalam dirinya yang salah gitu loh. Kayak aku pernah kayak ngebaca thread di Instagram atau di sosial media gitu yang cari orang yang menerima kamu apa adanya. Yo terima aku ya kayak gini gitu loh. Aku kayak gini gitu loh. Nah, itu kan berarti dia egois banget Iya, ya sih. iya, 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 iya. Ya, itu kan pembenaran ya. Kayak self defense sebenarnya. Oh, sebenarnya defense Sebenarnya ya. itu self defense aja gitu. Kalau mau ya itu hal yang dilakukan ketika orang merasa terancam, pasti. Manusia tuh gitu, makhluk hidup lah. Hewan pun akan ketika merasa terancam dia akan melakukan defense-nya dalam bentuk yang mereka pahami. Manusia akan melakukan defense-nya lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat tingkah dan lain sebagainya untuk defense. Nah, ketika defense itu sudah muncul berarti ada yang salah nih sama diriku. Tapi dia sendiri nggak menyadari Iya, itu. tapi setidaknya dengan mendefense itu kita harus, kok aku mau kalah ya? Kok aku mau dibenerin ya? Itu berarti kita harus refleksinya ke, apa tuh aku kayak gitu. Itu susahnya kan kadang orang nggak nyadar kalau dia itu salah, dia menerima dirinya sendiri. Aku koyong ini kok kamu terima apa enggak? Kayak dibelain orang Berhenti tua di kamu situ gitu loh. Iya. Ya itu yang ya dibutuh yang namanya orang sadar itu triggernya macam-macam. Apa bisa jadi momen itu bisa jadi trigger, bisa jadi satu kejadian yang menyakitkan bisa jadi momen, atau momen bahagia juga bisa jadi momen untuk orang turn back gitu. Gitu. Jadi semuanya bisa jadi, tinggal ya timeline orang untuk sadar kan beda-beda ya. Nah, sekarang Mbak Dina ini di ruang lega, bikin ruang lega dan semuanya. Mbak Dina ini udah ada jadi klien gitu nyebutnya ya. Iya. Itu treatmentnya juga sama seperti itu untuk kliennya Mbak Dina gitu. Jadi sebenarnya ruang lega ini kita base-nya adalah pendengar. Jadi kita menyediakan telinga untuk mendengarkan keluh kesahnya. Kenapa? Satu, saya bukan profesional psikolog, tapi saya melakukan proses ini based on apa yang saya alami, apa yang saya dengar selama ini, proses-proses yang saya alami untuk mengenal kesakitan fisik dan jiwa yang dialami teman-teman. Terus akhirnya basicnya adalah ternyata mereka butuh didengerin. Nah, saya menyediakan ruang untuk bisa mendengarkan agar lega. Tujuannya adalah dengan ketika mereka bercerita, ketika mereka menuangkan apa yang terjadi di permasalahannya atau beban yang dialaminya, itu membuat mereka lega. Leganya kenapa? Kenapa mereka yang membedakan saya dengan psikolog, psikiater atau mungkin orang terdekat adalah no judgment. Tidak melihat benar salah, baik buruk. Karena kalau pergi ke psikolog atau ke psikiater ada ketakutan dibilang sakit. Pergi ke keluarga nanti disalah-salahkan atau dijudge. Gak pernah ibadah. Ini kan saya pihak dari luar nih, gitu. Tapi mendengarkan dari POV yang tidak ada dalam irisan mereka, gitu. Jadi lebih general, lebih bisa mungkin lebih bisa membuat lega dengan bisa menuangkan, dan apa yang terjadi ini bisa saya masukkan beberapa proses yang saya alami juga, karena sebenarnya kan kaitannya sama pengelolaan emosi aja, gitu. Capek gak sih Mbak? Maksudnya sebagai pendengar gitu loh, kan banyak orang cerita. Jadi pasti kan yang diceritain juga bukan hal yang bahagia kan. Yang berat kan. Kalau Mbak Dina sendiri self healingnya? Jadi dulu ketika saya tidak paham tentang energi, ya pasti draining. Jadi begitu tanpa saya sadari ketika orang pada curhat cerita gitu, pasti ada capeknya, bahkan ngefek ke punggung saya yang sakit. Jadi ngefek ke fisik gitu. Akhirnya dari algoritma yang muncul di FYP saya itu banyak, ternyata selama ini saya kurang bisa mengelola energi yang masuk ke saya gitu. Padahal saya dikasih gift untuk bisa menjadi penerima curhatan gitu. Orang selalu memberikan kebanyakan memberikan kepercayaan untuk apapun gitu. Jadi akhirnya saya belajar untuk mengelola energi. Saya ya salah satunya adalah self awareness, akhirnya membentuk self love, terus akhirnya membentuk mindset. Nah, itu ternyata memberikan dampak energi positif ke diri saya yang bisa terdeliver ke teman-teman yang sedang punya masalah.
Kalau biasanya saya kesedot dan habis, akhirnya energi negatifnya ke saya sudah terlalu banyak, bukan terlalu, saya sudah punya energi positif yang bisa di-deliver ke teman-teman yang sedang, makanya itu konteksnya jadi lega karena saya bisa mendeliver energi positif yang saya rasakan gitu. Bahkan nggak perlu, maksudnya ya kalau kita healing ya apa kayak nyepi sendiri atau staycation. Tapi kalau Mbak Dina malah bisa mengelola dari innernya sendiri diubah jadi positif, gokil. Ya karena kita teman-teman yang ini. Iya, karena kita tahu batasan kita. Oh, aku nggak suka makanan pedas misalnya. Ya aku nggak akan makanan pedas karena begitu makan makanan pedas terus kita sakit itu memberikan kayak kok gini sih, itu kekecewaan. Itu udah draining energi lagi. Oh, aku nggak suka misalnya nih people pleaser contohnya. Kita lagi pengen sendiri, terus teman-teman ngajakin pergi. Itu kan energinya capek ya, kita harus meluangkan waktu yang sebenarnya aku pengen sendiri. Nah, ketika kita self love, kita jadi tahu self boundariesnya. Kita bisa kok menolak dengan bahasa yang menyenangkan. Sorry banget aku nggak bisa, tapi next aku bakalan ikut. Ini aku soalnya lagi pengen melakukan 1, 2, 3 hal gitu, tanpa harus menyakiti orang lain gitu. Asal kita ya udah deh, biar temanku seneng, biar nggak dijauhin sama teman-teman, biar tetap dianggap asik. Itu yang jadi self draining. Jadi energinya kita kesedot untuk sesuatu yang harusnya tidak dibuang sia-sia gitu. Kalau antisipasi gimana, Mbak? Maksudnya kalau misal dia tahu kalau hal itu bahkan bikin dia draining, tapi dia mengantisipasi itu gitu loh. Oh, caranya mungkin aku sehari sebelumnya aku akan istirahat total, sehari sebelumnya aku akan. Ya, ketika kita sudah sadar boundaries kita, itu kan adalah batasan toh. Hubungannya ke situ ya. Nah itu kita sadar betul untuk bisa memberikan jawaban yang nyaman karena kita tahu teman kita tuh pengen ada kita, walaupun teman kita nggak tahu kalau kita tuh lagi pengen recharge energi dengan tiduran di rumah, dengar musik, makan enak gitu, baca sesuatu, nontonin yang lucu-lucu gitu. Orang nggak akan pernah tahu karena taunya kita selalu membawa kebahagiaan aja. Gitu. Nah, ketika tahu self boundariesnya atau batasan diri kita, ya itu nggak akan terjadi gitu. Tapi aku sering gitu kan. Gimana itu? Gimana itu? Gimana? Ayo gimana Hana? Dari pas ya masih aktif-aktif kuliah itu, terus itu hari libur pengen leha-leha di kos. Terus ketika aku pengen kayak leha-leha di kos, tiba-tiba teman ngajak, kamu malah kayak dibilangin kamu tuh nggak pernah pernah ikut kalau diajak kemana-mana. Padahal aku kan pengen me time gitu loh. Malah jadinya sampai sekarang tuh beberapa merasa bersalah kayak apa aku keterusan di kos-kosan ya, jadinya orang sampai ngomong Hana nih nggak pernah mau diajak kemana-mana gitu, susah banget ngajak Hana gitu. Nah, dia udah paham boundariesnya, tapi dia belum tahu antisipasi. Ya, karena mungkin ada statement temennya kan kalau diajakin nggak pernah mau pergi, ya itu berarti kamu setiap kali diajakin mungkin menolak. Bodoh amat gitu. Atau misalnya mau tapi malas sering ikut gitu loh. Padahal sering ikut juga. Iya, ya udah nanti ke misalnya nih diajakin di saat itu kamu lagi nggak pengen pergi, ya udah hari ini kamu cari excuse, bukan bohong ya, tapi cari excuse yang masuk akal untuk kamu bisa meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Di sebagai bergantinya, tapi besok kita kesini yuk, kamu mengagendakan untuk bisa pergi sama mereka gitu. Jadi banyak cara kok untuk mengelola itu gitu, bukan berarti ketika energi mereka menekanmu terus kamu mengamini itu sebagai bentuk tekanan gitu. Harusnya kamu merilis itu, melepaskan itu. Enggak kok, ini bukan tekanan dari temanku, ini adalah temanku aja yang pengen bonding sama aku. Ya udah nggak apa-apa. Oke, aku cariin cara kayak besok kita nongkrong di sini yuk, atau karaokean yuk abis ini, tapi aku soalnya sekarang harus ada yang dikerjakan. Dan itu cari excuse atau alasan yang masuk akal untuk teman-temanmu dan untuk kamu bisa me time. Karena dia tipe yang omongan orang dimasukin ke hati, makanya ketika dia dikatain, oh kamu kok gini jadi sih nggak asik. Iya. Tapi sekarang aku bisa ngindar tapi to the point, Mbak. Jadi kan dulu kayak aku ada kerjaan gini-gini kan, nggak bisa ikut. Tapi sekarang lagi nggak oke, daripada aku kasih bad vibe, jadi aku nggak ikut dulu ya. Aku langsung kayak gitu sih sekarang. Oh, berarti dia tanpa alasan malah langsung nggak ikut. Ya nggak apa-apa. Jadi langsung ya udah. tegas gitu.
pun misalnya orang yang sudah mengenalmu itu tahu kamu seperti itu, Ya. it's okay. Toh Iya. juga gini, sebenarnya semakin tua kan kita semakin Nah, selektif itu. memilih teman ya gitu. Jadi kalau dulu bisa jadi people pleaser untuk bisa cari teman sebanyak-banyaknya, tapi ketika berjalannya usia akhirnya kita ya sudah sih nyari teman-teman yang sekualitas aja, yang satu Ya. frekuensi aja, nggak perlu jadi teman yang dikenal di mana-mana gitu, karena di semakin tua juga sudah semakin tidak butuh validasi nggak sih gitu. Kalau mungkin di Nah itu kan sekarang dia sudah berada di fase yang Ya. di circle-nya sudah nggak butuh validasi dan dia di masih circle-nya itu. gitu. Jadi ya dipahami, Iya. dimaklumi kayak ya ini memang usia-usianya Ya. masih seperti itu. Jadi ya nggak perlu dijadikan beban, tapi lebih ke pengelolaan dirimu bahwa jangan dijadikan beban ketika orang ngomongin apa tentang dirimu, kecuali kamu melakukan sesuatu yang tidak baik ke orang lain terus orang ngomongin hal yang wajar gitu. Tapi kalau enggak ya gini, jalan hidupmu tuh yang ngelola pikiranmu sendiri. Kamu mau bikin jalan hidupmu susah, pikiranmu sendiri yang mengelola itu. Kamu mau bikin jalan hidupmu bahagia sekaya Rafathar, ya kamu sendiri yang mengelola itu gitu. Cipung. Nah makanya ketika ada orang seumuran saya dan update status yang perlu validasi seperti itu, saya benci sekali. Anda bangsat, Anda. Di usia begini masih validasi ya? Anda bangsat, Anda kenapa Ya, itu bikin berarti, status seperti itu? Nah ini yang harus kita kasih permakluman adalah kita harusnya mengasihani orang yang seperti itu, karena satu dia belum sadar akan apa yang dia inginkan dalam hidupnya, sama childhood traumanya yang tidak dia sadari gitu. Nah ya setidaknya kita lebih muncul ke empati. Oh kasihan ya, ternyata dia belum menemukan kedamaian dirinya. Mindsetku harus tak rubah Ya. terhadap orang-orang seperti itu. Mindset kita sih sebenarnya ya. Tapi emang rada Kemungkinan julid besar ya. umur 60-an tahun juga gitu nggak Mbak? Ya sebenarnya bukan masalah usia, tapi proses Nah, itu. pendewasaan hidup sih. Apa yang dialami, apa yang terjadi, trauma yang dialami selama proses perjalanan hidup itu yang membentuk pendewasaan pola pikir atau positive mindsetnya orang sih. Nah, karena perjalanan orang kan ya beda-beda. Iya, Ada timeline yang orang 60 beda-beda. tahun masih suka ngejudge gitu karena traumanya belum selesai kan. Dan Belum lingkungannya. selesai kan. Tadi itu yang di belakang. Orang berproses kan juga beda-beda. Beda-beda. Bisa jadi usia 60 dia baru menemukan love life-nya. Bisa juga di usia 17 tahun dia menemukan cintanya, kan setiap orang punya timeline-nya beda-beda. Gitu. Oh ya Mbak, balik ke ruang lega lagi. Itu sekarang kegiatannya seperti apa dan gimana orang bisa ikut ke ruang Ruang lega lega. gitu? Boleh join ya sih? Boleh banget lah, karena ruang lega ini community support ya. Jadi siapapun teman-teman yang ingin bercerita, mari kita berkumpul untuk bisa menceritakan. Ya kalau sekarang sih masih dalam bentuk online activation. Jadi kayak saya bikin live dengan mengangkat beberapa tema yang kaitannya dengan mental health, dengan problem-problem viral psikologis orang gitu, mental mengumpulkan pendapat, komen dan problem yang ada. Terus kalau secara spesifik ada private sharing, kemudian nanti sih pengen bikin kayak offline communal support. Jadi kita duduk bareng, saling melegakan bersama gitu. Ya kayaknya perlu sih, maksudnya kayak zaman sekarang orang kalau private session tuh kayak masih agak ya itu kan canggung misalnya. Kalau komunal kan kayak lebih lebih bebas nggak sih? Ya gitu. Jadi pengennya sih menyehatkan mental teman-teman semuanya sih gitu. Amin. Dengan saling support bersama gitu. Amin. Oke, thank you banget ya Mbak Dina. Sama-sama. Terima kasih Jam. Obrolannya. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih, Udah Hana. sharing-sharing sama Netra. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Kalau butuh Pasti. Selalu sharing bermanfaat. silahkan bisa ke saya Alia Dina atau ke Ruang Lega. Siap. Di sini ya. Mantap.